masuk pondok pesantren. Pertanyaannya saya waktu itu, kenapa buang angin di dubur itu yang keluar di bawah, tapi yang dibasuh di muka? Allahumma yarhamhum wa jamil arwah alladziina madfuna fi tuminting anna wa yaqbashahum rahmallahu ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. وبعد, yang mulia, yang saya cintai wabil khusus Badan Ta'mir Masjid Awal Fatul Mubin beserta seluruh jajaran pengurus, begitu juga Bapak Imam dan seluruh jajaran keimaman dan seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya yang diberkahi Allah. Alhamdulillah atas karunia-Nya yang sangat melimpah hingga pada malam hari ini Allah kumpulkan dan pertemukan kembali kita di dalam rutinitas kajian mingguan Majelis Awal Fatul Mubin. Yang mudah-mudahan senantiasa kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal kebaikan yang kelak bisa menemani kita di alam kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Bashar Sayyidina wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi yang kita harapkan berkumpul bersamanya dan dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimurahkan Allah, alhamdulillah telah usai bagi kita perhelatan akbar, perhelatan 5 tahunan pilkada daerah yang sudah terlewati. Kita berharap mudah-mudahan setelah ini kembali rukun, kembali bersatu, kembali silaturahmi kita. Tidak perlu lagi kita saling jinggung menyinggung, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pemimpinnya kita doakan mudah-mudahan bisa menjalankan amanah, bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu juga kepada jamaah yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kota kita, wilayah kita, daerah kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala malapetaka dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini saya berkesempatan lagi. Dan saya tidak akan merubah tema yang pernah berapa bulan lalu saya ngajar di sini. Kalau ada jamaah yang ingat, mungkin ada berapa bulan saya ngajar di sini? 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau ada yang masih ingat tentang ngebahas tentang apa-apa saja yang membatalkan wudu, ya mudah-mudahan masih ingat lah. Ada 4 perkara yang menyebabkan batal wudunya seseorang. Salah satunya adalah masjid zakarin, masjid duburin, duburin, menyentuh kemaluan depan dan kemaluan belakang. Au khariju syai'in, yang kedua keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang ketiga adalah tidur, itu bisa menyebabkan batal wudunya seseorang. Yang terakhir adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan ajnabi, yang bukan mahram kita, bila hailun, tanpa penghalang, itu pun membatalkan wudu. Baik, saya malam hari ini akan kembali meneruskan pelajaran minggu atau bulan-bulan yang lalu, masih seputar hal yang membatalkan wudu, tapi dalam perspektif pandangan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kebetulan malam hari ini saya mengambil keberkahan tabarukan dari kitab guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syafii, yang mana beliau memberikan wawasan dalam kajian fikihnya dibarengi dengan hadis. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan bahas itu dengan perspektif atau pandangan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi fidarani amin. Hukmun naum, hukum tidur yang membatalkan wudu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hadirin, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai untuknya. Qala, beliau berkata, kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Kata Sayyidina Anas bin Malik, bahwasannya di zamannya Rasul, sahabat-sahabatnya Rasul SAW ini, di zamannya Nabi, para sahabat itu nunggu Nabi untuk sholat isya sampai kepalanya itu berangguk-angguk, ngantuk. Semua yusallun wa yatawadda'un. Kemudian ketika Nabi datang, mereka enggak memperbaharui wudunya. Mereka langsung ikut sholat sama Nabi Muhammad. Jadi begini, dalam hadis ini Bapak-bapak yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di zaman Rasulullah SAW itu sholat isya itu masih awal waktu. Sholat isya itu bukan di awal waktu. Nabi selalu mentakhir sholat isya. Nabi selalu mentakhir sholat isyanya. Nah, dalam keadaan itu Anas bin Malik meriwayatkan ada sahabat-sahabat itu kalau nunggu sholat isya sama Nabi, saking ngantuknya itu kepalanya sampai tergoyang-goyang. Namun ketika Nabi datang, mereka nggak perbarui, mereka langsung sholat isya bersama Rasulullah SAW. Mana hadisnya? Kan jauh. Kalau dalam hukumnya orang tidur, kalau tak angkat dia punya dubur kan batal wudhunya. Kemarin kita bahas itu. Orang tidur, ya, sampai tak angkat dia punya dubur. Dia angkat dia punya dubur itu, batal wudhunya. Nah, ini ada hadis ternyata nggak batal. Nanti kita bahas itu hadis. Namun sebelumnya, ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tahu siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang didoakan Nabi umurnya sampai panjang, melebihi umur orang biasanya. Siapa namanya Anas bin Malik? Kita terjemahkan dulu nih biografinya yang meriwayatkan hadis ini. Wa Anas bin Malik ibn Nadar ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram ibn Jundab bin Amir ibn Ghanam ibn Addi an-Najjar. Anas bin Malik, beliau punya kunyah, dipanggilnya Abul Hamzah Al-Ansari. Beliau adalah salah satu khadimnya Rasulullah, salah satu pembantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadul muktirina minar riwayah anhu, dan orang yang paling banyak pula yang meriwayatkan hadis baginda Nabi. Di sisi lain beliau adalah khadim, pembantu Nabi. Di sisi lain juga beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa banyak total yang dia riwayatkan hadis dari Nabi? Totalnya itu ada 2.286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Banyak. Saingannya Abu Hurairah, saingannya Abdullah bin Mas'ud. Abu Hurairah itu sampai 4.000, Abdullah bin Mas'ud itu 3.000 sampai 4.000 hadis yang diriwayatkan. Anas bin Malik 2.000. Insyaallah. Ya. Dalam kunjungan Nabi SAW Madinah wa Nabi Syusinin. Waktu Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi, Pak, ternyata Anas bin Malik ini ngikut Rasulullah itu masih umur 10 tahun. Belum tua, masih anak-anak. Anas bin Malik ini ikut Nabi umur 10 tahun. Kenapa Anas bin Malik ini bisa ikut Nabi? Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah hijrah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini, bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadza Anasun, gulam yukhaddimak faqabbalahu." Ya Rasulullah, ini anak saya, ini anak lelaki saya, dia mau jadi pembantumu, maka tolong diterima. Lihat tuh, bayangkan tuh, yang nyetorkan dirinya adalah ibundanya. Saking dia tahu kalau anaknya ini ikut Nabi akan selamat. Akhirnya Rasulullah SAW tetap diterima sama Nabi Muhammad, dijadikan pembantu yang setia sama Rasulullah SAW sampai wafatnya. Bahkan menjadi orang yang paling setia kepada ahlul baitun Nabi.
Di saat para keluarga Nabi dikecam, dicerca, dihina, disingkirkan, dijauhkan dari kerumunan manusia, di zaman setelah Nabi meninggal, Anas bin Malik adalah sahabat yang paling setia menemani keluarga Rasulullah. Makanya Nabi kunyahkan namanya Abu Hamzah. Dan dipanggil Nabi Yazal Uzunain, yang mempunyai dua telinga. Kenapa dipanggil karena dua punya telinga? Itu Anas bin Malik, kalau diperintah sama Nabi, sebelum Nabi mengucap dia datang di hadapan Rasulullah. Wah, ini hebatnya pembantu-pembantunya Rasulullah. Berapa lama Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah? Berarti kalau Nabi SAW hijrah di tahun ke-11, ya, mohon maaf, Nabi meninggal di tahun ke-11, berarti totalnya cuma 10 tahun lah, taruhlah 10 tahun, karena meninggalnya Nabi di tahun ke-11 Hijriah. Jadi bapak-bapak, Nabi SAW itu hijrah, meninggal itu tahun ke-11, berarti dakwahnya Nabi di kota Madinah itu 10 tahun doang, atau 11 tahun lah taruh. Ini ilmu sedikit, bapak-bapak. Kita sering dengar mukjizat Nabi membelah bulan. Sering nggak? Sering kita dengar Nabi punya mukjizat bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya Nabi. Itu sering. Kita tahu itu. Bahkan dari kecil kita tahu itu mukjizat Nabi. Tapi ada mukjizat yang bapak-bapak harus tahu. Mukjizat yang jarang kita tahu, dakwahnya Nabi adalah mukjizat. Nabi dakwah, bos, Nabi dakwah, Nabi diangkat menjadi Rasul umur berapa tahun? Berapa tahun Pak Imam? 40 tahun. Nabi meninggal umur berapa? 63, 62, 64, sekian, taruhlah 60 tahun Nabi meninggal. Khilaf para ulama umurnya Nabi meninggal. Berarti kalau Nabi diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, bertanda dakwah risalah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril untuk disampaikan oleh umat itu cuma selama 20 tahun. Cuma 20 tahun. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sedangkan di Mekah selama 10 tahun itu dakwah belum tersebar, belum terterima dengan begitu bagus. Bahkan selama 10 tahun di Mekah, Nabi enggak mempunyai pengikut yang luar biasa seperti beliau ke Madinah. Betul-betulnya dakwah Nabi itu di 10 tahun di kota Madinah. Pak, berarti cuma 10 tahun, kita bikin ringkas lagi, cuma 10 tahun Nabi dakwah di Madinah, itu dakwah sampai kiamat diterima sampai sekarang. Itu mukjizat namanya. Itu namanya mukjizat. Kok bisa seorang Nabi cuma 10 tahun dakwah sampai yaumil kiamat? Nabi Nuh itu dakwah umatnya berapa tahun, Pak? Nabi Nuh ratusan tahun. Nabi Nuh ini ratusan tahun dia berdakwah. Yang ikut cuma berapa batang saja manusia yang ikut. Nabi 10 tahun berdakwah mampu bisa hari kiamat. Ini adalah mukjizat yang orang jarang dengar. Kalau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang nyata. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kalau bapak-bapak pikir kan enggak masuk akal, masa 10 tahun kok bisa diterima loh. 10 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diterima oleh umat sampai yaumil kiamat. Para nabi-nabi sebelumnya sekian ratus tahun. Nggak ada tuh yang namanya dakwahnya para nabi sebelum Nabi Muhammad yang cuma setahun 2 tahun, nggak ada. Nabi dan Rasul yang dakwah sebelum Nabi Muhammad semuanya di atas foknya, di atas 100 tahun. Masya Allah. Baik. Khadam Nabi SAW asosiasi Anas bin Malik ini menjadi pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dan beliau berkata apa? Magalali syai'in fa'altu la fa'alta hada. Enggak pernah tuh Nabi, kata Anas bin Malik, ketika beliau menjadi pembantunya Rasul, enggak pernah ngomong, Rasulullah tuh enggak pernah mengucap, "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu enggak mengerjakan ini?" Enggak pernah terkeluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Berarti kan sungguh kasih sayang Rasulullah itu sungguh nyata.
nggak ada comelan, nggak ada apa umpatan, nggak ada tuh Nabi marah-marah. Kenapa Anas bin Malik kok nggak bawain kopi buat tamu-tamu? Nggak ada. Yang ada cuma ridha dan taslim. Ya. Wa kanat iqamatuhu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau setelah meninggal Rasulullah, beliau pindah ke Basrah di daerah namanya Gatun dari Basrah. Dan beliau Anas bin Malik meninggalnya bukan di Madinah, Pak. Anas bin Malik meninggalnya di Basrah, di daerah Baghdad, Irak sana, negara Irak. Radhiyallahu anhu. Berapa banyak peperangan yang diikuti oleh Anas bin Malik bersama Rasulullah? Ada 8 peperangan yang ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata Anas sana 90 atau 91. Dan umurnya Anas bin Malik ketika beliau meninggal di tahun ke-90 atau 91, sehingga umurnya 101 tahun. Anas bin Malik meninggal dalam umur 101 tahun. Kenapa kok bisa umurnya panjang? Ternyata ibundanya pernah datang kepada Anas bin Malik, kepada Rasulullah SAW. Ibunya bilang, ya Rasulullah, Allahu li Anas. Wahai Rasulullah, doakan untuk Anas bin Malik ini. Maka Rasulullah doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Didoakan sama Nabi, hartanya banyak, anaknya banyak. Makanya Anas bin Malik punya keturunan banyak. Apa kata Anas bin Malik? Falaqad ghafira min salbi siwawat waladi mi'a wa khamsa wa ishrin. Keturunannya, anak cucunya ini, totalnya cucunya ini mi'a wa khamsa wa ishrin, 125 anak. Masya Allah. Sedikit ya. Masya Allah. Makanya Anas bin Malik ini orang Masya Allah, khadim, pembantu, mencintai Nabi dengan luar biasa. Sampai para sahabat meriwayatkan, ma ra'aitu ahadan asbaha salah bi Rasulillah. Kalau mau lihat Rasulullah salat, lihat Anas bin Malik. Gerak-geriknya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Anas bin Malik. Baik. Sekarang kita ambil makna hadis. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dalam hadis tersebut bahwasannya kita bisa ambil kesimpulan tidur seseorang ketika dia yakhfaq, terangkat dia punya tubuh, tidak membatalkan wudhu. Ini Anas bin Malik yang punya riwayat. Kita kupas, apakah tidur tidak termasuk membatalkan wudhu? Apakah itu betul? Ya. Hal-hal yang membatalkan ini bisa kita lihat, kita rinci. Yang pertama kita rincinya, wan nawaqid imma ahdas atau asbab ahdas. Hal yang membatalkan wudhu itu pertama bisa karena hadas, keluarnya sesuatu, atau karena sebab yang bisa keluarnya sesuatu, itu bisa menjadi batal. Salah satunya asbabul ahdas, sebab-sebabnya hadas, itu bisa dikategorikan la tabtul wudu binafsiha. Dalam zatnya enggak diwajibkan bagi dia untuk memperbaharui wudunya, enggak wajib bagi dia. Tapi tuaddi, bisa mendorong seseorang itu batal wudu. Contohnya tak tidur. Kalau keluar air kencing atau keluar dari bubur kemaluan, itu ya lumrah, itu hadas, otomatis batal wudu kita. Tidur kan menjadi asbab, dia bukan hadas. Tidur ini bukan hadas, tapi karena tidur bisa menjerumuskan dia batal wudu. Nah, apa yang bisa menjerumuskan dia bisa batal wudu? Maka musannif di dalam hadis ini beliau mengatakan, tidur terkadang bisa membatalkan wudu, dan ada tidur yang enggak membatalkan wudu. Apa yang tidur yang enggak membatalkan wudu? Tidur yang enggak membatalkan wudu adalah tidur alladzi mumakkinun maq'adatahu minal ard. Tidur yang mempunyai posisi dia duduk, tidak berpindah, tidak goyang tubuh. Itu tidur itu enggak batal wudu.
Dan tidur yang bisa membatalkan wudu adalah tidur lain ada tahu. Tidur yang nggak mempunyai ketempatan. Tidur bukan dalam posisi duduk, tidur dalam telentang. Ini bisa membatalkan wudu. Ya. Namun para ulama bapak-bapak, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seluruh ahli fiqih, fuqaha Makkah wa Syam, ulama-ulama ahli fiqih Makkah dan Syam, dan para ulama Yaman dan para ulama tabi'in, dia mengatakan sesungguhnya tidur yang membatalkan wudu dilihat dalam posisi tidurnya. Ini nanti kita bahas, Pak. Kalau orang tidur dalam keadaan sholat, pernah nggak kita tidur dalam keadaan sholat? Pernah. Saya pernah tuh. Sholat subuh pastinya, saking ngantuknya, ternyata sujudnya lama. Imam udah assalamualaikum warahmatullahi, ternyata dia masih sujud. Ini pertanyaan, Pak. Ini orang yang tidur dalam keadaan sujud, batal nggak sholatnya? Batal nggak wudunya? Ya? Kalau tadi ucapan saya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan dilihat dulu batal wudunya seseorang karena tidur itu dari gaya tidurnya. Berarti kalau kita lihat dari gaya tidurnya, kalau tidurnya memakin, dia bertempat, dia duduk, ya, maka nggak batal wudunya. Tapi kalau dia berpindah, bergoyang, batal wudunya. Ya. Wa illa fa inna maqaiman aw muttaqin fa hada yanqudul wudu fa haula nadharu ila hayatin naim. Begitupun orang mau tidur sambil berdiri dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, maka batal wudu. Idris, paham nih? Ini anak ulangin, ini ngaji harus diulangin. Jadi kita ambil ke bulatnya begini. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan banyaknya mayoritas ulama fikih mengatakan tidur yang membatalkan wudu seseorang dilihat dalam gaya tidurnya. Kalau tidurnya gayanya duduk memakin, bertempat dan nggak berpindah seperti ini nggak batal. Yang membatalkan adalah tidur dengan gaya yang nggak memakin, yang nggak bertempat. Tidur sambil berdiri, sambil telentang. Apa orang Manado bilang telentang itu? Barika. Oh, berarti batal. Kalau begitu, kita ambil kesimpulannya, begitupun orang yang tidur dalam keadaan ruku, orang tidur dalam keadaan sujud, termasuk batal wudu dan salatnya. Baik. Kalau kita ambil pendapat itu, kita batalkan. Batal berarti. Kan bukan memakin, kan nggak bertempat dia. Paham ya? Dia nggak bertempat, dia tidur dalam keadaan sujud, pantatnya keangkat, duburnya keangkat, maka batal wudhunya. Kita ambil kayak begitu. Namun Imam Nawawi dan Imam Al-Bazzar beliau mengatakan tidurnya seseorang dalam sholat makruh. La yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu, tapi merusak sahnya sholat. Paham ya? Nanti kita tafsir, kita rinci lagi. Intinya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nggak bertempat, yang nggak memakai, yang nggak bertempat begitu. Namun ada pendapatnya Imam Malik mengatakan laisa nazar ila hayatun naim wan nazar ila hayatin naum. Tapi pendapatnya Imam Malik bukan dari gaya tidurnya yang dilihat, Pak Idris. Kalau Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal kan dilihat dari gaya tidurnya. Kalau Imam Malik bukan gaya tidurnya, tapi tidurnya. Kalau tidurnya khafif, kategori khafif yang ringan tidur seseorang itu kalau kita merem, kita masih dengar orang jalan kita masih dengar, orang baca ringkai kata orang ke samping masih dengar. Maka kata Imam Malik, walaupun dia tidurnya dalam keadaan barika, tapi khafif, ringan tidurnya, masih dengar orang, itu nggak batal wudu. Itu nggak batal
Nanti kan Imam Idris. Ini kebanyakan imam akhirnya disebut Imam Idris ini. Muhammad bin Idris. Jadi Imam Idris, kalau pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mayoritas ulama fikih mengatakan tidur yang membatalkan wudu adalah tidur dilihat dari gayanya. Kalau gayanya bertempat nggak batal, tapi kalau gayanya dalam keadaan di luar masjid, barika, batalentang, berdiri, batal udah otomatis. Ternyata Imam Malik punya pendapat yang berbeda. Ini semua dari karena hadis Anas bin Malik. Semua dari karena hadis Anas bin Malik. Makanya kata Imam Malik beliau mengatakan, berarti kalau begitu saya nggak lihat dari gaya tidurnya, tapi lihat dari tidurnya. Kalau tidurnya khafiifan, kalau tidurnya ringan, seseorang bisa dengar, masih bisa mendengar orang berjalan dan bercerita di sampingnya, maka tidur itu nggak membatalkan wudu. Walaupun dalam keadaan nggak duduk, walaupun dalam keadaan nggak duduk. Contoh, ada orang tidur sambil berdiri. Ini pendapat Imam Malik. Tidur sambil berdiri, tapi dia tidur masih dengar orang tuh, masih dengar imam baca, itu nggak batal. Menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik bilang, wa in kana ghafilan, kalau tidurnya berat, maka otomatis batal. Tidur berat kayak gimana sih kategorinya? Nggak dengar apa-apa, dibangunin nggak sadar, orang cerita di depannya dia nggak dengar. Nah, ini namanya tidur pulas. Apa orang Manado bilang pulas? Semangoro. Nah, ini namanya tagil. Mau gaya apapun kata Imam Malik, kalau tidurnya tagil, batal wudu. Imam Idris, jadi 3 imam tuh disebutin. Ya, udah 3 imam. Sisa imam siapa ini? Imam awal Fathul Mubin yang disebut ini. Wahadu tagil. Nah, menurut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, yang terakhir ada 4 imam kan? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. 3 kita disebut. Nah, kalau pendapat yang imam terakhir ini, Imam Abu Hanifah, pendapatnya jauh lagi bedanya. Beliau mengatakan seperti ini, Imam Idris. Idza nama rajul, jikalau seseorang tidur ala hay'ah, atas hay'ah atau gerak dari geraknya sholat, ka'annama sajidan, kayak seseorang sholat lagi sujud dia tidur, lagi rukuk dia tidur, maka kata Imam Abu Hanifah, la yanqudul wudu, enggak batal wudu. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ingat ya, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah berlandaskan seperti itu? Karena dalam posisi tidur, dan nggak ada orang dalam posisi sholat, nggak ada orang sholat nggak ada orang yang sholat ketika dia tidurnya menjadi sebuah kepulesan, pules semangoro yang berkepanjangan, nggak mungkin. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Sehingga beliau mengatakan orang yang tidur dalam keadaan sujud atau dalam keadaan geraknya sholat nggak batal wudu. Tapi menurut Imam Syafi'i, salah satunya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Mu'adzab, beliau mengatakan orang yang sholat kemudian dia tertidur dalam sholatnya, mau dalam keadaan ruku, mau dalam keadaan sujud, makruh. Enggak membatalkan wudu, kata Imam Nawawi. Bertolak belakang dengan ucapan Imam Syafi'i yang membatalkan wudu, tapi bisa mengganggu keabsahan sholat. Pahami Bapak-Bapak? Yang mudah-mudahan dipahamin lah. Kalau nggak dipahami, insya Allah kita ngaji lagi Imam Idris. Kalau ngaji begini enak sambil ngopi. Gimana Imam Idris? Di Armada, itu rokok Samsu, itu gampang nyerapnya. Bapak-bapak buyang juga bahasanya. Baik. Ya, hasilnya seperti ini. Ana nom yang kubul wudu inda jami' lakin ala tafsil. Intinya dari apa yang saya sampaikan dari 4 mazhab itu,
Sesungguhnya tidur itu membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu. Sepakat para ulama. Tidur membatalkan wudu. Ya, tidur membatalkan wudu. Ya, intinya sepakat dari orang mayoritas Syafi'iyah, tidur yang enggak memakai, yang enggak bertempat itu batal wudu. Batal wudu. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan memakin ini seperti ini, Pak. Ya, basila boleh, ini begini. Ini namanya memakin. Ini pun memakin namanya. Ini memakin, dia begini memakin. Selagi posisi postur tidurnya tidak terangkat, itu namanya memakin, masih bertempat. Tapi kalau orang tidur begini, batal itu. Walaupun cuman ada orang kan kalau ngantuk begini, Pak. Biasanya kalau orang ngantuk tuh kan begitu tuh orang ngantuk tuh. Begitu nggak itu kalau ngantuk? Posisi itu bisa batal tuh wudu. Karena udah nggak mau makin. Yang mau makin itu kalau dia tidur begitu, nggak bergerak, nggak sama sekali itu mau makin. Apa mau makin bahasa orang Manado ya? Tabut, bertetap, nggak berpindah, nggak bergerak sedikit pun. Itu namanya memakin dan nggak batal wudu kita. Tapi kalau orang udah tidur gitu, nah itu batal. Tak angkat dia punya dubur, batal. Itu kesimpulannya menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau imam-imam yang lain mengatakan tadi kayak Imam Malik, bukan dari gaya tidurnya, tapi apa? Karena posisi tidurnya ringan nggak? Paham ya? Terus bagaimana tuh kesimpulannya? Kesimpulannya dari hadis yang disampaikan tersebut bahwasannya ittifaqu 'ala naum sahabat al-madhkurin. Yang tadi kita dengar hadisnya, para sahabat ketika nunggu sholat isya sampai begitu tidurnya, dia langsung nggak memperbaharui wudu, tapi dia langsung sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan hadis dari mana? Lain kudu wudu, karena dia punya posisi masih memakin mungkin kepalanya itu yang tergoyang, tubuhnya yang nggak tergoyang. Ada orang kan kalau ngantuk kepalanya doang. Mungkin itu yang dimaksud Imam Syafi'i, yang dimaksud oleh Anas bin Malik. Mungkin itu yang dimaksud oleh Anas bin Malik, kalau posisinya sahabat bukan badannya yang goyang, tapi kepalanya doang. Ya? Tapi kata Imam Malik enggak, al-illa qawmu maumum khafifan. Yang dimaksud oleh Anas bin Malik dalam riwayat, kalau sahabat Nabi ketika lagi tidur nunggu sholat isya Nabi tiba-tiba langsung sholat sama Nabi nggak memperbaharui wudunya, karena tidurnya ringan, bukan tidur berat. Buktinya apa? Ketika Nabi datang, mereka langsung bangun. Bangun tuh. Masya Allah. Ini jadi hujjah. Kalau ada orang bertanya, Beb, itu hadis tadi berarti orang yang tidur nggak batal wudu. Dia mengambil hadis yang tadi menjadi hujjah dia, menjadi dalil. Ya, menjadi dalil. Qaulus sahabat yang namanya hatta takhluq usara hujjah. Kalau tidurnya sahabat yang ketika menunggu sholat isya sama Nabi menjadi dalil bahwasannya mereka tidak memperbaharui wudu, maka jawabnya adalah ru'yatun Nabi. Dalam posisi tersebut Nabi lihat nggak tuh? Lihat kan para sahabat lagi tidur, tapi Nabi nggak tegur. Kalau Nabi tegur, sahabat cepat sholat, wudu lagi. Buktinya Nabi lihat nggak Nabi tegur, Nabi langsung laksanakan sholat. Itu menjadi hujjahnya gitu. Seperti halnya ada orang, Nabi lagi khutbah Jumat, Nabi lagi khutbah, ada sahabat datang terus langsung duduk. Paham nggak? Nabi perintahkan irkau rakaatnya, Nabi perintahkan rakaat sholat 2 rakaat. Ya? Itu posisinya dia jaraknya lumayan jauh. Kalau orang jangan dicontohkan. Kalau orang udah datang terlambat, imam udah khotib udah naik di mimbar, mau nih sholat depan khotib, karena sujud khotib udah sujud pas siapa mau ini? Kita pernah begitu Pak Imam. Kita lagi khotib nih, lagi khutbah Jumat, orang terlambat dari ujung masjid kita datang, dia sholat depan kita.
sholat rakaat 20 perempuan kita aja. Yang ketiga, hikmah dari hadis tersebut bahwasannya para sahabat kanu yantazirunahu, ketika mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja sallu ma'ahu wa lam ya'murhum bi tajdilil wudu. Fal hujjah takrir, dan ini menjadi hujjah landasan buat kita. Karena Nabi enggak tegur, Nabi langsung enggak perintah mereka untuk memperbarui wudu, tapi Nabi biarkan mereka untuk ikut sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran. Yang terakhir, yang keempat, ada 7 kesimpulan. Yang keempat kesimpulannya, annal afdal ta'khirus shalah. Kita ambil kesimpulan dari hadis yang tadi. Yang keempat adalah kesimpulannya, afdalnya mentakhir sholat isya. Di dalam kitabnya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, bukan Abdul Wahab yang bukan itu, bukan. Ini Abdul Wahab Asy-Sya'rawi, Mesir. Beliau punya pandangan orang kalau yang mentakhir sholat isyanya itu istimewa. Makanya kami punya guru-guru itu ketika azan isya, dia masih dulu santai, bercerita dulu, ngopi dulu, ngobrol dulu. Nanti kalau udah waktu, udah taban, udah capek, baru belok gini sana. Ayo Muhammad. Ternyata ada hikmahnya. Orang kalau mentakhirkan sholat isyanya nih, Idris, misalnya sholat isyanya kita takhirkan sampai jam 9. Besok Senin kan kerja nih anak. Kalau kita sholat isyanya nanti langsung jam 7 nih, Nana masih nongkrong di armada, masih baca cerita, bagiba, ini baik, akhirnya dosa. Banget. Nah, ulama itu menggambarkan di afdalnya takhir isya, tujuannya supaya ketika dia habis sholat isya udah nggak ada kepikiran mau ngapa-ngapain. Dia bisa isya langsung tidur. Wah, ajdadina, datuk-datuk kami, guru-guru kami itu selalu begitu. Di Tarim itu tuh mereka tuh habis azan isya main satranji, masih main catur, masih main apa? Apa sih itu? Apa itu tuh? Ya, masih main domino. Nanti kalau di jam 8:30 jam 9 itu baru Allahu Akbar, itu komat baru. Dan saya jumpai, saya tanya, kenapa kayak gitu? Yang berat itu bukan intisar awamirillah. Yang berat itu bukan mengerjakan apa yang diperintah Allah, itu nggak terlalu berat. Yang berat dari itu adalah yanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemunkaran ini yang susah. Jangan kita lihat kemunkaran itu yang besar-besar saja, jangan. Yang kecil ini kadang-kadang menjadi rasyas, percikan api menuju yang besar. Makanya para ulama, Imam Ali mengatakan, imtithalu awamirillah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak terlalu berat, masih bisa, masih mudah untuk kita kerjakan. Tapi mencegah diri untuk tidak melakukan kemungkaran itu susahnya minta ampun. Gak usah jauh-jauh. Ada orang datang ke kita bawa doi. Bos, ada doi nih bos, 5M, ambil Jo. Kita pasti apa nih? Malah kita nggak tahu doi siapa, dari mana. Ini bab-bab yang kayak gitu munkar. Ghil wal ghal, ucapan yang nggak tertata, bercerita hak orang lain, itu kan munkar namanya. Hadal munkar. Maka tujuannya mentakhir isya itu supaya itu. Yang kelima, ini masih banyak pembahasannya. Yang kelima, kesimpulannya, hikmahnya dari hadis tersebut, talabu ta'khir salat awal waqti li'udrin fa inna rasul akhir salat al-laila bi sabab tahdhid al-jais. Ternyata dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat sallallahu alaihi wasallam itu sampai lama menunggu Nabi sholat isya. Ternyata Nabi lagi mempersiapkan para sahabat yang lain, para tentara yang lain. Nabi lagi mempersiapkan para tentara yang lain itu untuk perang. Jadi para sahabat-sahabat yang jadi tentara pada saat itu, Nabi bikin persiapan untuk mereka, sehingga takhir sholat isyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, kesimpulan dari hadis tersebut, kamalul iman sahabat, kesempurnaan imannya para sahabat menunggu sholat berjamaah sama Nabi Muhammad. Makanya Pak, di dalam kitab fikih, afdalnya jamaah, afdalnya laki-laki itu sholat bukan di awal waktu atau di masjid, tapi jamaahnya. Masjid ini menjadi pandangan yang bertambah, poin tambahan. Poin tambahan. Contohnya begini. Contohnya, ini kita bikin contoh. Sholat di masjid berjamaah cuman 5 orang.
Satu saf aja nggak sempurna. Saya bikin sholat lagi di rumah saya 5 saf, sedangkan masjid jaraknya jauh dari rumah saya, tapi jamaahnya 5 saf. Maka Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, berarti jamaah yang banyak lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Karena keafdalan masjid tidak terhitung kecuali di Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Tidak, masjid ini yang punya kemuliaan. Jadi yang dihitung kemuliaan sholat itu dari faktor jamaahnya. Berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak afdal. Begitu maksudnya. Paham nggak nih gambarannya? Jadi ada orang bertanya sama saya, Habib, saya sholat di masjid, ya. Namun ketika azan asar, ini kejadian di Boimong, Pak. Kejadian di Boimong. Azan asar Allahu Akbar jam 3. Paham? Imam karena nggak pergi ke pasar, nggak pergi ke kobong, dia langsung qomat. Yang berjamaah cuma 2 orang. Sedangkan saya bersama tetangga-tetangga saya yang di kobong, kalau saya balik pulang ke rumah, ambil wudhu, ganti baju jam 3, otomatis saya akan balik pulang ke kobong untuk tutup kobong jam 5. Karena kan orang yang di kobong nggak mungkin tutupnya jam 3. Jam 4, jam setengah 5 baru dia kasih tutup ke kobong. Dia kasih bersih rumput, sisa-sisa dia bakar, dia tutup ke kobong. Maka saya bilang, Anda boleh mentakhir sholatnya. Dengan faktor apa? Boleh sholat nggak di awal waktu, tapi dengan kategori berjamaah. Karena kalau nggak berjamaah percuma. Bapak pulang jam 3 dapat jamaah, terus bapak mau pulang lagi ke kobong, atau bapak mentakhirkan sholat asarnya. Karena kalau bapak pergi pertama kali, bapak nggak dapat berjamaah, bapak bisa sendiri, maka lebih bagus bapak berjamaah di masjid. Akhirnya saya bikin kesimpulan di masjid di daerah Bolmong sana, untuk Pak Imamnya mempunyai sebuah sadarannya dia untuk mentakhir. Jadi sekarang tuh di Bolmong itu yang orang kerjanya di kobong di gunung itu, kalau azan jam 3, mereka sholat itu jam 4. Ditakhirkan jam 4 lewat 4 supaya mereka mendapat sholat berjamaah, sama-sama berjamaah. Begitulah kesimpulannya Bapak-bapak. Yang terakhir, as-sabi' anal imam ratib idza ihtamala maji'a yang bagian yang tazir illa idza anaba ahadan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir pandangannya dalam hadis tersebut, imamur ratib, imam yang menjadi sebuah rutin kayak Pak Imam. Beliau adalah imam yang ditetapkan dalam satu masjid. Misalnya beliau kelaparan, Beb, saya mau makan dulu, dan beliau nggak mempersiapkan penggantinya. Kita tuh Pak jangan mau langsung qomat, tunggu Pak Imam. Itu tugasnya imam untuk memimpin sholat seperti itu. Kalau dalam fikihnya hakul imamah, haknya seorang imam itu begitu. Misalnya imamnya kelaparan nih, mau sholat isya nih, dia izin dulu, jamaah saya mau makan dulu ya sebentar, 15 menit aja. Itu sambil nunggu 15 menit itu nggak boleh mulai sholat, karena beliau imam ratib, imam yang habib, yang tetap, nggak boleh. Kecuali beliau udah bilang saya mau makan dulu, nanti ada yang penggantinya, itu boleh. Contoh, coba kalau antum pergi ke Madinah, umrah atau ke Mekah, nggak ada tuh yang namanya imam diatur sama jamaah, nggak ada. Imam yang ngatur jamaah. Saya pernah waktu umrah bulan kemarin itu, tahun lalu itu, imam sholat. Kalau nggak salah itu sholat subuh. Waktu sholat udah masuk, dan kemudian kami menunggu agak lama. Ternyata udah mau masuk jam isyraq, nih. Imam belum datang. Itu kejadian kemarin waktu saya umrah. Imam belum datang. Naik nggak ada penggantinya, walaupun di Mekah tapi nggak ada. Dalam posisi tersebut kalau nggak salah jadwalnya Syekh siapa gitu, Abu Fadl kalau nggak salah jadwalnya dia. Ternyata ketika datang saya tanya tuh askarnya, ada, dia baru datang karena terlambat, besaknya jamaah, sulit untuk dia masuk. Mobilnya macet katanya, zahmah dibilang.
menyebabkan dia ke akhir sholat. Dan itu pun di Mekah nggak dilaksanakan sholat, belum. Tunggu tuh imam datang baru sholat. Itulah hikmahnya kita jadi imam. Makanya saya di Komisi Fatwa MUI, kemarin saya bikin masukan kepada Ketua MUI. Ketika ngetes imam, saya bikin pengetesan imam itu bukan hanya dari bacaan, mentalitas seseorang imam. Bisa nggak dia mempraktekkan dirinya sebagai imam sholat, bukan hanya sekedar mimpin sholat, tapi dia bisa mengatur jamaah. Mentalitas itu penting bagi seorang imam. Tujuannya supaya tidak ada individualisme atau egoisme itu. Sholat yang penting sholat, jamaah itu nggak tahu. Rasulullah itu pernah melamakan rukuknya karena mendengar Imam Ali masih berjalan, sehingga pada rukuk ini dilamakan rukuknya. Nah, itu harus diberikan pemahaman kepada para imam. Dan mudah-mudahan tanggal 14 ini ada tafaqquh fiddin, ada penerangan tentang imam-imam, pembekalan buat para imam, supaya ada pegangan buat imam tentang bagaimana cara khutbah. Jadi imam sholat Jumat, ya, tentang sujud sahwi dan lain-lainnya.